perkenalkan nama aku Yahya Hafiz dari Sastra Indonesia dengan NPM 180110220 dan aku di sini bersama Nama saya Ferdinand Bimana Rayan. Saya juga dari Sastra Indonesia yang ber-NPM 1801102200088. Kita mau membahas apa nih, Bung Yahya? kita bakal bahas pendidikan berkualitas khususnya di Indonesia. Betul nggak, Bung Bima? Betul, Bung Yahya. Oh iya, ini buat teman-teman yang sedang, buat siapapun yang sedang menonton video ini, eh, kita tidak ngobrol seperti biasanya secara langsung, namun secara Zoom untuk memenuhi tugas ini karena kemarin saya harus tiba-tiba pulang karena ada acara yang mendadak. Jadi kita laksanakan secara Zoom. Nah, ini ada pertanyaan tentang pendidikan berkualitas kepada Bung Yahya. Eh, Gimana sih tanggapannya tentang pendidikan di Indonesia? Apakah sudah berkualitas atau belum? Silakan dijawab. Oke, pendidikan berkualitas di Indonesia sih kalau menurut aku pribadi kita belum sampai di sana, di pendidikan berkualitas karena di Indonesia sendiri masih banyak yang harus dibenahi sih dari sistemnya dan infrastruktur. Contohnya kayak bangunan-bangunan sekolah tuh masih jarang, masih jelek gitu, masih belum berkualitas. Terus dari tenaga-tenaga pengajarnya juga di beberapa tempat juga masih ada yang kurang gitu. Terus dan di pelosok-pelosok Indonesia juga bahkan ada yang belum ada sekolah gitu. Jadi buat sampai di pendidikan yang berkualitas tuh Indonesia kayaknya masih belum di situ sih kalau menurut aku. Kalau menurut Bung Bima gimana? Kurang lebih juga sama sih apa tanggapanku tentang pendidikan berkualitas di Indonesia. Eh, Mungkin luput atau memang tidak diprioritaskan oleh pemerintah pusat bahkan maupun pemerintah daerah-daerah karena ya itu tadi sama soal kesenjangan antara kualitas pendidikan di kota dan di desa, terus juga kurangnya fasilitas, sumber daya guru, terus juga ya kurang merata lah pokoknya pendidikan di Indonesia itu. Hmm, Lalu mungkin apa lagi ya tanggapannya deh, eh harapannya dari Mas Bung Yahya gimana nih? Harapan aku pribadi sih, ya pasti ingin pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dari sekarang sih. Dengan ya diperbaiki satu-satu sedikit demi sedikit gitu dari yang perlu dibalik yang perlu diperbaiki kayak yang tadi kita udah obrolin sebelumnya. Dan semoga dari pusatnya juga sih yang ngatur-ngatur pendidikan kayaknya harus bisa dimulai dari situ sih dengan kebijakan-kebijakannya gitu sih kalau menurut aku, Bung Bima. Kalau menurut Bung Bima gimana, Bung? Lagi-lagi kurang lebih sama sih sama Bung Yahya karena juga pendidikan yang berkualitas ini penting buat Indonesia sebagai negara berkembang agar bisa biar bisa semakin banyak lagi sumber daya manusia yang untuk kedepannya generasi-generasi selanjutnya bisa yang kan targetnya Indonesia emas 2045 ya 2045 itu semoga juga akan lebih mudah dicapai jika
benahi juga pendidikan-pendidikan dari sekarang gitu. Eh, Terus ini ada lagi pertanyaan nih. Eh, apakah ketika zaman sekolah Bung Yahya atau orang terdekat Bung Yahya, eh, gimana tanggapannya soal kualitas pendidikan yang didapat selama ini dari Bung Yahya atau teman-teman dekat gitu? Kalau aku sih, ini pengalaman pribadi sih ya, dari pas SD aku tuh SD sempat di Lombok. Jadi yang aku rasain dari yang tadi kita bahas, kurangnya pendidikan Indonesia tuh, jadi aku tuh sempat sekolah di salah satu sekolah swasta gitu, SD-nya di Lombok. Di Lombok tuh SD swasta tuh agak kurang diminati gitu. Jadi ya berasanya di situ. Jadi murid-muridnya kurang juga, terus dari tenaga pengajarnya juga ya pas-pasan sih gitu. Kalau pengalaman aku pribadi, nah jadi kayaknya itu yang harus dibenahi sih. Dan aku nggak tahu juga kabar sekolah aku sekarang gimana. Kalau Bung Bima mungkin ada pengalaman pribadi atau cerita yang mau disampaikan. Hmm, aku ngerasain perbedaannya ketika aku SD, SMP tuh di sekolah swasta, eh, SMK-nya di negeri. Hmm. Eh, kerasa banget perbedaannya tuh dari kualitas sekolahnya, bangunannya juga dalam-dalamnya kegiatan belajar mengajarnya lebih tertata, tersusun rapi ketika aku ada di sekolah swasta. Di negeri itu sering banget sehari kadang nggak ada pelajaran gitu, gurunya nggak tahu kemana gitu. Mungkin tuh juga bisa jadi bahan evaluasi orang-orang di atas untuk lebih menghargai guru mungkin gitu karena yang aku dengar juga sampai sekarang pun guru masih digaji sedikit banget gitu sedangkan jasanya kan sangat besar untuk generasi bangsa Indonesia gitu. Atau mungkin ada lagi Bung Yahya. Hmm, oh aku mau nambahin lagi deh tadi sedikit. Nah, setelah aku pindah dari Lombok tuh, eh, justru berbanding terbalik swastanya ketika aku di Tangerang Selatan. Jadi swasta di Tangerang Selatan tuh bisa dibilang lebih waktu itu ya Nusa Tenggara Barat masih belum semaju sekarang, belum sekota sekarang gitu. Jadi ya sangat berasa sih dari yang aku rasain dari segi pengajar-pengajarnya ya kurang lebih seperti itu Bung Bima. Mungkin sudah sampai di sini saja obrolan aku dan Bung Yahya tentang kesoktawan kami tentang pendidikan berkualitas di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih. Dadah.